Bayar lagi nak. Nanti ujian, nanti pusing kita. Next, saya mau Anis Rama. Anissa Rama. Anissa Rama. Anissa Rama. Mana Anissa Rama? Oh, tidak ada dia. Hilang dia. Baik, Faiza Naila. Faiza Naila. Faiza Naila, please mention one situation where we should give compliment. Complimenting possession. Complimenting possessions artinya memberikan pujian untuk barang yang dimiliki seseorang. For example, nice car. Is it yours? Is it yours? Very good. Thank you, Faiza. Next, Shakil. Shakil? Yeah. Please mention the next situation, one situation, selain yang disebutkan Faiza. Ya, sebutkan satu, where we give compliment. Wait. Ya. Nah, ya. Oh. Ya. Tadi ada punya mobil bagus. Come on, English man, English. Oh, English. Come on. Mana bahasa Inggris itu? Lupa ya. Ay, pas. Ampun. Well, the next, Nurul Aurelia. Asik, konya. Ya, Gilba, aktifkan video tanah. Oke, lihat buka atas juga. Ya, kenapa, Miss? Nurul Aurelia, please mention one situation where we should give compliment. When we see something cool. When you see something cool. Kayaknya tidak ada di materi itu. Adakah di materi? It's based on the material. Hilang ki materinya. Oh, come on. If you lost the material, jika kalian menghilangkan atau kehilangan materinya, visit the YouTube again. Okay? Visit the YouTube again. Okay? Ada YouTube tak? There is in the YouTube. So you can watch again in the YouTube the material. Okay? So I will give you the link. See the chat. See the chat, and then you will see the link for my YouTube channel. Okay? So this is very interesting because this is online learning. Okay? The next, Kalika. Kalika, please mention one situation where we should give compliment. Process for complimenting a person's clothes. Clothes. What is clothes? Person's clothes. Apa artinya? Pakaian. Memuji apa? Memuji pakaian seseorang. For example. You look great. You look Great. You look great, ya. You look great. Kamu terlihat hebat, ya. Well, the next adalah Naura Kibra. Naura Kibra, Yes, Mr. silakan disebutkan one situation di mana kita give compliment. Complimenting someone house. Someone house, bagus. For example, What a nice house. what a nice house. Okay. And then thank you so much, Naura. The next, saya mau Salwa. Salwa. Ya, silakan Salwa. Sebutkan one situation where we give compliment. Ya. Apa Salwa? Bentar. Yeah, one situation
where we should give compliments. Sebutkan satu situasi di mana kita seharusnya memberikan pujian pada orang. Saya tidak datang Pak minggu lalu. Tidak datang minggu lalu, nonton di toko lagi. Tidak datang minggu lalu. Oke, Salwa. Thank you so much, Salwa. It's okay. Nah. Kemudian Devina. Devina. Asik Devi. Devina. Yeah. Sebutkan nak one situation where we should give compliment. Tunggu. Ayo. Error killer. Yang lain nak tolong diaktifkan. Diaktifkan videonya nak Gilba. Sudah Pak tadi, tak? Ini belum. Diaktifkan selama pembelajaran nak semuanya ya. Ya biar tidak disebut namanya diaktifkan Bami video tak. Tidak ada masalah. Mana kita tahu nak kita ada di situ atau tidak. Sebetulnya cuma kita aktifkan saja begitu. Masuk baru ada sembarang dibikin jalan ya segala macam. Mentong itu Gilba, Mister. Nggak pernah Kak Mister. Nggak kayak Devi. Cek HP terus. Astagfirullah. Don't fight. Apaan? Fight. Oke, Devina. Silakan. Pressure for complimenting someone's performance. Artinya Memuji karyanya seseorang. karya guys, are you sure karya? Really? Pokoknya penampilan. Bukannya Penampilan. Oh iya penampilan. Say thank you Ya, to Gilba. Say penampilan. thank you to Gilba. Makasih ya. Bersama. Oke, contohnya, for example, Devina. That was amazing That was amazing performance. Okay, performance. Okay, next, Anissa Nurfitria. Thank you so much, Devina. Anissa Nurfitria, where are you? Anissa, Tunggu Pak, mau ke WC. come on. The next, Alifia Zahra. Alifia. Wah, Alifia. Oh, kayaknya dia melamun. Alia lah balik. Alia Az-Zahra. Tolong diaktifkan videonya nak. Ya. Bagaimana ini teman-teman yang aktif videonya? Apakah kita keluarkan orang-orang yang tidak mengaktifkan video atau bagaimana? Bagaimana guys? Iya, Mister. Kita keluarkan yang tidak aktifkan video. Kita sepakati. Bagaimana Anissa? Kita keluarkan saja teman-teman yang tidak aktifkan video. Tidak. Yang setuju dikeluarkan, ayo. Angkat tangan. Oke, Saladin. Selamat datang, Saladin. Dari mana kau, Saladin? Aduh. Sarimi. Come on, we want to see your face. Ya. Pak, izin dulu Pak. Itu baru muncul, izin lagi. It's okay. Ini enak. Siapa ini? Anissa Nur Ramadan. Oke, Muhammad Rifki Farizi. Muhammad Rifki Farizi, silakan disebutkan semuanya. Situasi di mana kita mengucapkan komplimen. Sebutkan semuanya, nak. Sebutkan. When friend or someone get achievement. Get achievement, oke. Iya. Apalagi? When semua Pak. Iya, semuanya kalau bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. When we look someone good or cute. Good or cute. Kayak tidak di materi itu, nak. Hah? Kayak tidak ada di materi itu. Oh, when we look baby or children. Oke, baby or children. Oke. Next.
when Oke, stop. we look Saya mau lanjutkan oleh Faiza Naila. Lanjutkan nak, habiskan Faiza. Apa Pak? Lanjutkan situasi di mana people give compliment. Perhatikan yang lain nak ya, dicatat. Giving compliment on the Accomplishment, oke, prestasi, complimenting a person's performance, performance penampilan, oke, next, complimenting someone's house, rumah seseorang, oke, complimenting someone's cooking, masakan seseorang, complimenting babies or children, bayi atau anak seseorang, complimenting someone clothes. pakaian seseorang atau penampilan seseorang. Hanya itu ya. Yeah. Oke, thank you so much. Yang lain anak-anakku sekalian, tolong diingat-ingat itu, soalnya nanti ini tidak lama kita akan ujian atau ulangan harian ya. Ulangan harian, so be careful, hati-hati ya. Nanti akan ada ulangan harian. Bisa saja ulangannya itu ulangannya itu face to face, one to one, oke, one teacher, one student, oke, bisa saja, bisa saja one teacher, one student, and then this is about interview, so be careful, jadi dipahami semua. Ini Sanur Fitri, aku seram sekali mukanya. Well, the next one, guys, can you see the slide? Bisa dilihat slide-nya? The next, as I promised, seperti yang saya janjikan, we are going to discuss a little bit about how to spot a fake compliment. Bagaimana cara spot? Apa itu spot? What is spot, guys? Mengetahui. Mengetahui, bagus sekali. Ya, kalau on the spot? Siaran TV. Bagus, ya, bukan ya. Itu bukan siaran TV, nah, itu namanya program TV. Kalau siarannya itu Trans 7 ya. Iya kah? Bisa Mi? Sekira channel itu Pak. Channel itu siaran, cocok Mi. Channel itu bahasa Inggrisnya Gilba. Oh iya kan? Iya. Channel itu guys bisa berarti siaran atau saluran, bisa juga berarti kanal ya. Jadi kalau kalian lihat kanal, if you see kanal di kota ada kanal tuh. Jadi bahasa Inggrisnya itu adalah channel, ya. Dan the next one, mari kita lihat bagaimana itu caranya spot a fake compliment. Number one, if someone is so overly flattering that it makes you uncomfortable. Ada yang bisa artikan? Ada yang bisa artikan? If someone, apa artinya if someone? Seseorang. Jika seseorang so overly, sangat Terlalu berlebihan, ya? Berlebihan. Berlebihan, flattering, apa itu flattering? Flattering itu kayak menggoda, ya, atau menggombal-gombal begitu, kayak memuji-muji. Jadi jika seseorang sangat lebay dalam memuji, sehingga hal tersebut membuat kamu uncomfortable. Apa itu uncomfortable? Tidak nyaman. Jadi ciri-ciri pertama anak-anakku sekalian ketika seseorang memberikan fake compliment adalah jika dia itu sudah lebay dalam memuji. Ya, anak-anakku sekalian, kalau dia sudah lebay dan berlebihan caranya memuji dan kamu kayak merasa tidak nyaman, uncomfortable, berarti itu adalah sebuah fake compliment. Ya, hati-hati. So be careful about the fake compliment. Kalau dia sudah begitu caranya memuji, sudah lebay dulu mi, taliwat-liwat cara memuji, berarti itu palsu itu. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Mengalami ya, artinya dia korban. Ada? Ada yang pernah mengalami seperti ini, dipuji terlalu berlebihan sama orang? Ada? Ada yang pernah? Tidak ada? Tidak ada ya? Atau kalian yang memuji terlalu berlebihan kepada seseorang? Saya. Ada ya? Ada Gilba ya? Cari Gilba? lagi itu Pak. Apa Anissa?
Bercanda aja. Pujinya Pak, canda-canda. Cocok nih nak. Makanya bercanda itu, pujian yang bercanda berarti is not real. Jadi artinya itu adalah fake. Kita kan bercanda Ji. Jadi pujian yang bercanda berarti itu adalah bukan yang serius. Berarti bukan real. Make sense kan? Masuk akal di sini. Poinnya jadi. Dipuji betulan nih Pak toh, dipuji. Tapi okay. Well, the next one guys, let's see. Number 2, if you see them, apa artinya? If you, jika Anda melihat mereka siapa? Orang tersebut ya, memberikan same compliments. Apa itu same compliments? Pujian yang sama. Pujian Yang sama to everyone. Kepada setiap orang yang dia temui. Mereka temui. Ada orang yang begini itu, ada orang yang begini. Pokoknya setiap ada orang yang temui, begitu misalnya dia bilang, kayak penggombal begitu ya. Paham Kina? Paham Ki. Jadi ciri-ciri penggombal itu kayak begitu. Di satu cewek dia bilang begitu, di yang satu lagi dia bilang begitu. Ya, so be careful ya, terutama yang perempuan. Ya. Jadi dia itu misalnya, ih cantikmu, tidak lagi, ih cantikmu, tidak lagi, ih cantikmu, apa? Tipu-tipu. So be careful perempuannya, terutama Anissa, hati-hati Anissa. Ya. Oke. So be careful tentang orang-orang yang selalu memberikan pujian yang sama. Kayak ada itu nak pernah kalau ketemu Ki sama orang, kemudian tidak ada lain yang bilang selain apa dia bilang, dari mana kau? Dari mana kau? Dari mana kau? Ketemu lagi sama temannya, dari mana kau Cika? Apa itu terus bilang yang lain kayak apa kabar kita, bagaimana kabar hari ini? Apa? Dari mana kau? Itu terus, nggak tahu dia bilang dari rumah, bilang lagi dari mana kau? Santai nih. Jadi seperti itu, hati-hati ya. Atau misalnya bilang lagi, ih bagusnya jilbabmu, dia bilang lagi sama orang lain, ih bagusnya jilbabmu, palsu itu nah. Jadi so be careful, hati-hati lah ya sama pujian-pujian yang seperti itu. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, how to spot a fake compliment, yaitu number 3, if they are, jika mereka they are super kind. Apa itu super kind? Baik sekali. Super kind maksudnya baik sekali, baiknya kayak super begitu ya. Ada orang baik tapi tidak super banget. Bayangkan about something, tentang mengenai sesuatu yang superficial. Apa itu superficial? Do you know superficial? Catat gini nak, kosakata baru. Superficial itu artinya anak-anakku sekalian adalah mendasar ya. Mendasar kayak biasa aja tapi dia kayak ada sesuatu yang biasa tapi dia kayak baik sekali terhadap hal itu. Kayak napuji sekali. Okay? So be careful, ada kayak biasa sekali jika kita pakai pakaian kemudian dia puji lagi. Apa nih? Itu baju baru bisa jadi santai nih, kan begitu. Jadi so be careful tentang pujian-pujian seperti itu. Kalian nanti ada apa nak Rifki? Ada Mauna biasanya yang begitu, ada Mauna. Cocok. Dia itu memuji because they want something from us. They want something from us. So be careful ya. Jadi lihat apakah dia betul-betul tulus memuji atau memang this is a fake compliment. Okay? Pujian yang palsu. Okay? Sampai di sini, do you have a question? Do you have a question? No? Ada? Aman ya? Oke, baik anak-anak sekalian. Now we move to the next one. Jadi ini quote-nya ya, quote-nya. Apa quote-nya? Quote kita pada hari ini. Menegur bukan karena benci. Memuji tanpa menjadikan lupa diri. Ya, menegur ada caranya, memuji ada adabnya. Oke, so itu quote pada hari ini. Ya, quote pada hari ini bahwa bisa dicatat anak-anak sekalian quote pada hari ini. Oke, quote kita adalah menegur bukan karena benci ya. Karena ada itu anak-anak sekalian, there is someone in your life yang mana kalau dia ditegur ya, dia salah, dia ditegur, itu dianggap kita benci sama dia. Ya, they think that we hate them.
They think when we say something or give correction, memberikan pembenaran kepada apa their action, their wrong action, they will say in their heart that we hate them. Ya, mereka kalau mau ditegur, mereka marah. Ya, so be careful about this kind of people. Kalau dia ditegur ya anak-anak sekalian, mereka marah, they are angry. Pak. Ya. Tapi itu biasa kan cara menegurnya orang memang kayak menyebalkan sekali kalau Iya, menegur di depan umum. Ya, betul. And kalau someone menegur you in public, ya, in public, it means that itu kurang bagus ya, kurang bagus caranya. Makanya di kurang bagus, Pak. Tidak bagus sekali. Ya, cocok nih. Nah, kurang bagus dan tidak bagus kita. This is menegur ada cara. Ada caranya. Jadi ditegur kita punya teman kita itu kita tegur our friends di saat dia di luar atau di saat dia sendiri. Kita kasih tahu teman kayaknya salah kita ada begitu. Kita anak-anak sekalian. Jadi kita menegur orang pertanda bahwa we love them. Ya, do you understand this point? Kalian mengerti ya? Ya, kalau kalian ditegur by your parents, kalian ditegur sama orang tua kalian, ya. And you do something bad, and then you are angry to your parents, padahal your parents mau you good, ya, itu artinya kalian itu mengalami gangguan psikologi, ya, hati-hati. Kalau kalian ditegur, ya, kemudian kalian memang melakukan hal yang buruk, ya, kemudian orang tua atau teman tak menegur, kemudian you say that, kenapa menegur terus ke? Jadi you have a problem with your life, okay? You have a problem with your life. Ada sesuatu iblis di dalam hati yang menyuruh kalian untuk selalu menolak kebenaran, ya. So be careful anak-anakku sekalian, ya. Ada yang pernah mengalami menegur orang tapi orang itu marah? Ada mungkin? Ada? Di sekolah pernah? Dinamika sekolah ada yang pernah? Ada pernah Pak, ada pernah. Ada Devina? Who is Devina? Tidak usah disebut namanya, jadi tidak usah disebut namanya. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Tidak boleh ya, itu namanya gosip. Oh ya, batu-batu gampang. Ya, alright. Jadi itu anak-anak sekalian, kita boleh menegur orang teman kita karena we love them. Ya, anak-anak sekalian. It's not because we hate them, but we love them. Ya, karena kita mau lihat dia kembali ke rel yang benar. Ya, nggak mungkinlah kita biarkan teman kita go to the jurang. Ya, go to falling into the hill. Ya, the next one memuji. Ya, kita memuji anak-anak sekalian. Kita memuji tanpa menjadikan kita lupa diri. Ya, jadi anak-anak sekalian, sometimes kalau kita dipuji, kita kayak we fly to the sky, and then we forget, kita melupakan bahwa pujiannya ini apakah ini betul-betul real atau hanya kebohongan. Ya, jadi hati-hati kalau dipuji, nak. Hati-hati kalau dipuji. Karena kalau kita dipuji itu, nak, sometimes kita merasa bahwa terbaik kak, maka kita pada saat itu kita tidak mengembangkan diri kita lagi. Okay? So pujian itu sebenarnya anak-anak sekalian dalam skala yang ekstrim, yang level yang ekstrim, maksudnya yang berlebihan, itu bisa menjadi penjara bagi kita. Apa itu penjara? Penjara itu anak-anak sekalian di mana kita dikurung di dalam sebuah kerangka besi, ya, di mana kita tidak bisa keluar dari situ. Jadi kalau kita dipuji anak-anak sekalian, misalnya mendapatkan ranking 1 di sekolah, and then kita dipuji by our friends, ya, di situ kita misalnya dibilangi, wah pintarmu di ranking 1 terus kok, dia tahu nak gini, dia bagusnya tahu, wah de begitu. Akhirnya finally kita tidak mengembangkan lagi keilmuan kita dan kita cuma puas di posisi itu. Akhirnya kita tidak belajar, akhirnya turunlah kita di ranking misalnya 20 tiba-tiba. Karena apa? Karena dia sudah over pede, ya, terlalu pede nih bahwa saya hebat ini. Padahal dia tidak sadar bahwa masih ada langit di atas langit.
Oke, so be careful ya, be careful anak sekalian. Kalau dipuji santai saja ya, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Dia yang memberikan kita kemampuan ya. Kita bilang saja Masya Allah, toh. Masya Allah. Artinya Masya Allah itu anak sekalian adalah tidak ada apapun yang terjadi kecuali keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya Masya Allah, toh. Masya Allah itu. Oke, anak sekalian itu ya. Jadi ada dua hal, menegur dan memuji. Baik. Baik, today anak-anak sekalian, mari kita buka dulu pertemuan kita dengan membaca Quran Surah Al-Asr. Mari kita baca sama-sama. Wahid Isnaini Salasah. Mana? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana الذين آمنوا وعملوا الصالحات Baik, anak sekalian. Kita jam berapa? Jam 11.42. Kita tidak sempat untuk memberikan diskusi atau penjelasan mengenai Quran Surah Al-Asr. Kita mungkin akan membahasnya di pertemuan berikutnya ya anak sekalian. Untuk pertemuan kali ini we are going to focus, kita akan fokus kepada materi apa anak sekalian? Materi subchapter wish and hope. Materi wish dan hope. Ada yang tahu artinya wish? Harapan. Kalau hope? Harapan. So what is the difference? What is the difference, Gilbert? So Gilbert, what is the difference between wish and hope? Bukannya wish itu ya. Ya, apa Gilbert? Anehnya deh Gilbert bicara sama orang Korea, bukan Gilbert ini. Sebelah. Ini salah Dindi. Apa tuh wish nak? Apa? Ada yang tahu perbedaannya? Menurutku beda tapi sama. Makanya Pak. Apa salah di kayak bagaimana begitu? Keinginan itu want, want. Perbedaannya Pak. Iya nak, perbedaannya. Exactly. Oh, aku tahu nih. Wish Ya. itu. Oke, Gilbert silakan. Wish itu mengharapkan, kalau hope itu harapan. Salah nih. Wish. Beda Pak, beda. Wish itu nak bisa sebagai kata kerja, bisa juga sebagai kata benda. Wish itu mengharapkan, wish juga bisa sebagai harapan, hope juga mengharapkan. Kalau hope juga bisa sebagai harapan. Jadi, what is the difference? Ada yang tahu? Syakil biasa nih encer otaknya. Depa tersinggung kok. Oh enggak lah. So I never say that you are not encer otaknya toh. Saya tidak pernah bilang bahwa kamu tidak encer toh. So santai saja Gilbert. Syakil. Yeah. Do you know the difference between wish and hope? Wish itu permintaan apa yang benda yang kita mau. Kalau hope, contohnya hope harapan. Hope harapan. Jadi sama di harapan. Apa? Gilbert, selamat datang Gilbert. Sudah muncul video. Cara di Google Pak dulu. Ya silakan cari di Google. Ada yang mau cari di Google? Oh ya Pak, ketemu Pak. Ya apa itu Saladin? Kalau wish Pak, kayak apa yang kita inginkan. Kalau hope itu apa yang kita harapkan. Kamu aja Saladin. Wish kapan Pak lebih ke meminta, kalau hope itu kapan lebih mengandalkan. Wish lebih ke meminta, hope lebih. Mari kita buka slide-nya, teman-teman. Mari, ya. Mari kita buka slide-nya bersama-sama. Hope versus wish. So, hope, anak-anak sekalian, ya, hope ini, ya, this is hope.
hope anak sekalian, itu digunakan kalau harapan kita itu possible. Do you know possible? Memungkinkan untuk terjadi. Memungkinkan untuk terjadi, ya. Oke, anak-anak sekalian. Jadi apapun yang kita inginkan dan menurut kita itu possible, menurut kita itu memungkinkan untuk terjadi, ya, ya, oke, mungkin untuk terjadi, maka kita menggunakan kata hope, anak-anakku sekalian. Oke, oke. Bukannya semua itu possible, Pak, kalau sama uang. Come on, it's not all possible. Tidak semua itu hal-hal yang itu possible. It's not all. It's not everything is possible. I will give you example. Saya akan sebutkan contoh untuk kalian apa yang tidak possible. Saya harap batu itu lembek. Is that possible? Is that possible batu itu lembek? I hope the stone is lembek gitu. Come on. It's not, ya. Jadi it's not everything. Not everything is possible. Ya, ada yang memang possible secara logik, ya, secara logik, dan secara usaha kita itu possible, mungkin kan terjadi. Makanya kita menggunakan hope. Ya, anak-anakku sekalian, hope. Ya. Misalnya aku tanya dulu. When we have studied, ketika kita telah belajar, ya, ketika telah belajar maksimal, apakah ada kemungkinan atau possible kita lulus? Ada nak? Ada? Ya. Ada ya? Nah, jadi kita akan menggunakan kata hope dalam percakapan kita. Contoh, ya, contoh anak-anakku sekalian, I hope you can pass the test. Ya, saya harap kamu dapat apa? Kamu dapat lulus atau berhasil dalam tesnya. Kenapa? Karena dia mungkin pernah dan telah belajar sekeras mungkin, seusahanya mungkin, ya. Jadi dia itu possible. Jadi dia menggunakan kata hope, anakku sekalian, ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Oke. Nah, dan kemudian I hope I am taller. Saya harap saya apa ini taller? Tinggi. Saya lebih Tinggi. jangan suka tersinggung gitu. Because we never say that it's you. It's all about you. It's not about you. Come on. Jangan juga terlalu merasa, Pak. Itu Gilba. Mana Gilba itu? It's not about you. It's not about you. It's about example, ya. Contoh ya Gilba. Jangan selalu bawa ke diri kita. Come on. Ya. Contohnya anakku sekalian, I hope I am taller. Saya harap saya bisa menjadi lebih tinggi. Artinya anak-anakku sekalian, ini umurnya misalnya masih 10 tahun. Ya? Kemudian umur 10 tahun itu berdasarkan ilmu pengetahuan itu masih bisa tinggi, ya, itu masih memungkinkan, masih possible. Maka dia menggunakan kata hope. Nah, oke, anak-anakku sekalian. Kemudian number 3, I hope my father gives me money. Ya, dia menggunakan kata hope. Saya harap ayahku memberikan saya uang. Ya, apa kemungkinannya? Karena bapaknya sudah terima gaji, gitu ya. Sudah terima gaji bapaknya. Kemudian dia bilang, I hope my father gives me money. Saya harap ayahku memberikan saya uang, begitu. Ya, paham Ki? Paham Ki Ga? Pahami? Mudah-mudahan paham ya, anak-anak sekalian. Kemudian perhatikan Ki, ya, penggunaan ininya nak. Can, ya, gives. Itu semua anak-anak sekalian disebut sebagai simple present. Oke. Simple present, ya. Jadi itu semua simple present. Jadi kalau kalian menggunakan kata hope bersama dengan simple present, maka kalian mengharapkan sesuatu yang masih mungkin terjadi. Oke? The next, wish. Wish itu berarti sesuatu yang kita harapkan, something that we want, but it's impossible, ya, impossible to happen, ya, tidak mungkin lagi terjadi. Apa yang tidak mungkin lagi terjadi, anak-anak sekalian? Apa anak-anak sekalian? Orang mati hidup. Ya betul, Gilbah, ya. Jadi orang mati yang hidup, jadi kita bilang
I wish, saya mengharapkan atau saya menginginkan he is alive, gitu ya. Saya mengharapkan dia hidup kembali, ya. I wish he is alive. Misalnya Mr. Hay, anggaplah Mr. Hay yang meninggal dunia, atau anggaplah Mr. Hay yang meninggal dunia. Oke. Kemudian kita bilang I wish Mr. Hay is alive. Oke. Jadi itu artinya kalimat itu anak-anak sekalian, dari kata wish-nya saja kita bisa tahu bahwa Mr. Hay itu sudah tidak bisa lagi hidup, kita. Ya, paham Ki? Jadi dari kata wish-nya saja anak-anak sekalian, I wish Mr. Hay is alive. Berarti tidak ada harapan Mr. Hay itu hidup, ya. Karena dia bilang I wish. This is impossible. Ya, paham Ki ya? Ya. Apa yang Gilba? Orang Kristen biasa we wish you a Merry Christmas. Itu berarti we wish you a Merry Christmas artinya adalah kami memberikan ucapan, gitu nak. Bukan ini penggunanya di sini, lain. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Okay. Nak. Kalau berdoa di dalam bahasa Inggris apa dipakai? Ya. Kalau meminta Ki. Kalau meminta Ki. Berdoa. Meminta, ya Allah, give me bla 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 bla. Tah? Dalam bahasa Inggris ya, mungkin berdoa dalam bahasa Inggris hebat gini. Saya biasanya bilang jika Allahumma Rabbi inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu juga bilang saya bahasa Arab kan. Ada yang mau berdoa dalam bahasa Inggris? Kalau kita berdoa dalam bahasa Inggris, kita itu akan menggunakan Allahumma grant him artinya kabulkan atau berikan dia, karuniakan dia. Allahumma give him bless, gitu, atau give me your bless, give me your mercy, berikan aku ampunan, ya, kayak begitu. Kalau kita mau berdoa. Tapi bagusnya berdoa nak pakai bahasa Arab ya, it's better karena kayak lebih terasa begitu. Tapi it's okay to say it in English, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Oke, sampai sini lanjut. Ya nak, ya. Kalau misalnya minta ki ada itu di wish atau hope? Bagus ya. Kalau minta ki ada itu wish atau hope. Oke, mari kita diskusikan dulu ya. Dari mana itu ada? Dari Allah. Dari no, I mean the process. Allah itu bisa semua nak. Jadi Allah itu is possible, all possible. Kalau Allah ya, kita bicara logik ini, Dari mana itu adik keluar? Dari perut. Dari perut. Ya, perutnya siapa? Perutnya ibu. Oke. Di perutnya ibu apakah setiap tahun ada terus adik bayi? Tidak toh? It's pasti ditentukan oleh apakah ada suaminya atau enggak. Oke, sampai sini kita paham ya? Sampai sini kita paham, hati-hati. Jadi sampai sini kita paham bahwa we need husband and wife to have a baby. Oke, we need man and woman to have a baby. Kita butuh wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki untuk memiliki seorang one baby. Oke, yes. Oke, but the problem is kalau perempuannya sudah terlalu tua, ya, kemudian laki-lakinya juga sudah terlalu tua, ya, anak sekalian. Kalau orang sudah tua itu artinya the possibility, kemungkinannya dia punya anak itu tidak ada lagi. Paham ya anakku sekalian? Ya, jadi if you are old, jika kalian sudah tua, maka itu it's not 5 menit left. Oke, thank you Noval Ali. Kalau kalian sudah tua atau orang itu sudah tua, maka kemungkinan dia untuk memiliki anak itu tidak ada, ya. Seperti yang terjadi pada salah seorang yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Dia sudah tua,
dan dia istrinya sudah mandul, dia juga sudah tua, maka dia itu seharusnya dia sudah tidak punya anak lagi. Maka saya akan tanya kembali kepada Ananda Putri, apakah yang kita harapkan ini ibunya sudah tua atau sudah masih muda? Masih muda. Masih muda. Masih muda, Nak? Masih muda. Ya, kalau masih muda berarti masih possible ya? Iya. Kalau masih muda berarti masih possible. Masih possible. Jadi kita bilang I hope I can have a baby. Okay? I hope I can have a baby. Seperti itu. Tapi kalau dia sudah tidak mungkin lagi, maka dia menggunakan I wish. Oke? Misalnya dia sudah tua apa dan segala macam. Ini berdasarkan logik ya anak-anakku sekalian. Karena kalau Allah yang mau semuanya bisa. Semuanya bisa. Ya, anak-anakku sekalian. Ya. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan? Still have a question? No more question? Udah ada? Pak. Iya, Nak. Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Kalau misalnya ada orang ulang tahun terus bilang Apa? Ada yang ulang tahun terus bilang make a wish. make a wish. Buatlah harapan, buatlah keinginan. Make a wish. Oke? Make a wish di situ berarti dia sebuah permintaan ya. Permintaannya itu is not possible ya. Jadi dia tidak tahu di situ, Nak. Dia tidak tahu apakah dia di situ kan dia tidak memiliki sebuah langkah-langkah, maka dia gunakan kata wish di situ. Dia tidak menggunakan make a hope. Ya? Karena hope-nya itu berarti dia sudah rencanakan sebelumnya. Makanya dia memungkinkan. Kalau wish berarti pada hari itu dia hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena ulang tahunnya bedeng ya, menurut kepercayaannya orang-orang Kristen begitu. Ya. Paham, Ki? Jadi hari ulang tahun itu bagi orang Kristen itu sangat-sangat dianggap sebagai hari suci, ya. Jadi kita ini sebagai umat Islam jangan ikut-ikutan, toh santai lalu nih. Toh, itu sebenarnya ulang tahun semakin berkurang umur tak bukan untuk berbahagia-bahagiaan ya. Semakin berkurang umur tak, semakin banyak kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini umur kita tidak bertambah, semakin berkurang ya. Paham ya? Kita kayak dikasih sebuah angka gitu ya. Angka misalnya 60. Berarti kalau itu habis berarti mati kita. Dead. Yeah, we are dead. Okay? So like that. Yeah, thank you so much. Do you have a question? Masih ada pertanyaan? Nanti kita diskusikan lagi for the next question. Thank you so much for your attention. I hope you guys, okay? Ini lihat saya menggunakan I hope. Yeah? I hope you guys feel better, merasa lebih baik, and then feel happy every day. Ya. Saya yakin itu. Jadi saya tidak bilang I wish you are happy. Ya, saya tidak bilang begitu. Tapi saya bilang karena saya orangnya selalu positif sama kalian. I hope you are becoming a good Muslim and Muslimah. Okay? I hope you are becoming a better person. Ya. I hope everything in your life is good. Okay, is great. Yeah. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Pak. Ya. Ada tugas. Apa tugasnya, Pak? Tugasnya itu buat satu kalimat yang ada wish-nya, satu kalimat yang ada hope-nya. Oke? Oke. Ya, gampang sekali. Deadline-nya 23.59. Hari ini? Hari ini. Oh iya. Gampang sekali, Ji ya. Jangan lupa nonton YouTube saya. Kasih promo. Tapi gitu, Pak. Mister. Iya, Nak. Itu channel YouTube yang yang metamorfosa diri. Betul, metamorfosa diri adalah sebuah usaha jadi lebih baik.
Makasih, Mister. Oke, thank you. Makasih, Mister. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Siradiha Putri. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam.